sebelum masuk penjara. Lalu ketika di penjara tidak ada aktivitas lain, dia tinggalkan dunia, dia belajar agama, bahkan sekarang hafalannya mungkin jauh lebih banyak dari hafalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak mungkin kita rasakan dan mustahil kita mampu menghitung nikmatnya, bagi khusus nikmat terbesar yang masih Allah perkenankan bersemayam di hati saudara kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita mampu menjaga nikmat ini bahkan meningkatkannya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar telah kita berpisah dengan alam dunia ini dengan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana Allah memanggil hamba-hambanya yang Allah ridhoi untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan engkau yang menjadinya. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah dalam surga. Masya Allah, nikmat dari panggilan itu ditujukan kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap itulah akhir kehidupan kita, dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Salawat beriring salam mari menjaga kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pembawa amanat yang tak pernah khianat, yang membawa umat agar selamat dunia dan akhirat, dan kelak akan memberikan kita syafaat di yaumil kiamat. Maka bersalawat kepadanya adalah kewajiban bagi hamba-hamba Allah. Bahkan Allah sendiri yang mencontohkan, memerintahkan umat Islam untuk bersalawat kepada Rasul. Allah sendiri mencontohkan terlebih dahulu beserta para malaikat. Allah memberikan perintah-perintah yang lain. Allah tidak mengerjakan perintah tersebut karena memang tertentu untuk Allah. Tapi ketika Allah membuat perintah untuk bersolawat, Allah terlebih dahulu bersolawat. Firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Maka mudah-mudahan dalam kehidupan kita, mengisi hari-hari kita, senantiasa kita berzikir kepada Allah dan bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya ketika nama baginda disebut, kita dianjurkan untuk melengkapinya atau menjawabnya dengan bersolawat kepadanya. Ketika disebut nama Muhammad, maka kita menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda bahwa kita mengagungkan dan menghormati Rasulullah sebagai junjungan kita. Ini putus nyambung ya Pak.
Mungkin saya mengawali dengan sebuah cerita saja Pak ya, karena kita biar santai, nggak terlalu tegang di pagi hari yang indah ini, yang cerah ini. Suatu hari ada seorang mandor yang bekerja di sebuah proyek membangun gedung. Di gedung 3 lantai, beliau berada di lantai ketiga sang mandor ini. Beliau melihat ke bawah, dia lihat ada karyawannya atau keneknya yang sedang bekerja. Kenek sedang bekerja, mungkin menyambur aliran semen. Lalu beliau sang mandor memanggil dari atas lantai 3 gedung tersebut, karena memang gedungnya belum jadi, sehingga sang mandor memanggil kenek tersebut dari atas lantai 3 dengan suara yang mungkin sudah maksimal. Sang kenek sayup-sayup mendengar suara panggilan mandor, namun sang kenek merasa ganggu aja orang lagi kerja. Sang kenek mengabaikan suara tersebut. Beberapa kali sang mandor memanggil sang kenek ini tetap abai, ya, malah asik bekerja, ya. Bahkan beliau sempat beristirahat, tidak segera memenuhi panggilan sang mandor. Ya, ketika mandor manggil, si kenek ini bukannya segera nengok ke atas dan segera menjumpai sang mandor, dia malah duduk dan ambil minuman. Saya contohkan aja Pak. Begini Pak, sebenarnya. Contoh, begitu. Nah, akhirnya sang mandor mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang 20 ribuan. Dia gulung-gulung dan dia lemparkan tepat berada di depan sang mandor. Ada sang kenek. Sang kenek melihat ada gumpalan uang, lalu dia ambil, dia masukkan kembali ke dalam sakunya, dan dia terus melakukan kerjaannya sambil santai, sambil mendengarkan musik. Mandor zaman sekarang kan begitu Pak, kalau kerja banyak ngobrolnya, kenek zaman sekarang kan banyak ngobrolnya sambil dengar musik. Sang mandor pun mulai ada heran, ini gimana sih kenek dipanggil berkali-kali nggak datang juga, dikasih uang dia juga tidak datang dan tidak melihat dari mana uang itu berasal. Sang mandor penasaran, keluarkan lagi dompetnya, dilemparkan lagi uang 50 ribu. Kembali uang itu datang, jatuh tepat di depan sang kenek. Seperti biasa, sang kenek hanya mengambil dan mengantonginya sebagai bagian dari rezeki ini. Ini mungkin karena aku kerja keras, ada yang berhenti mengerjakan ini, mungkin aku nggak dapat uang ini, begitu dalam hati sang kenek. Sampai akhirnya mandor pun mengeluarkan uang lembaran 100 ribu rupiah. Ketika dilemparkan lagi tepat di depan sang kenek, kali lagi kenek pun hanya mengambil uang tersebut dan mengantonginya. Tidak heran dari mana uang ini berasal, tidak mencari sumber dari mana uang ini berasal, dia ambil dalam mengantongi. Akhirnya sang mandor pun punya cara lain bagaimana agar kenek ini mau melihat kepadanya dan mau mencintainya. Maka sang mandor mengambil 3 buah batu kerikil, batu bata, dan batu kali. Karena sang mandor masih sayang kepada kenek, maka dia pilih batu yang paling ringan, yaitu batu kerikil.
seringan-ringannya batu kerikil, ya kalau dari atas ketinggian dilempar kena kepala, sakit juga banyak. Tapi itu lebih baik daripada langsung diambil batu bata, kita bikin kepala bocor atau batu kali, kita modal mati kali dengan ikannya. Maka saat Anda mengambil batu kerikil, dilemparkan ke kenek tersebut tepat mengenai kepala. Saat batu itu berada di kepala sang kenek, sang kenek pun langsung refleks melihat ke atas. Ketika melihat ke atas, dia baru tahu bahwa pandornya memanggil-manggil dia berkali-kali. Maka dia sedang menjumpai sang pandor. Nah, kita ini adalah kisah hikmah. Dalam kehidupan kita seringkali banyak di antara kita, saudara-saudara kita barangkali yang sibuk dalam urusan dunia, bekerja, padahal Allah sudah memanggil untuk istirahat, panggilan azan, memberikan waktu kepada tubuh kita untuk istirahat, jiwa dan raga kita untuk istirahat ketika panggilan azan berkumandang. Itu hikmah, itulah mi'rajnya umat Islam. Saat kita bisa berdialog dengan Allah secara melalui sholat kita memohon, berdoa dalam sholat kita, dalam bacaan sholat kita. Namun banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih mengabaikan panggilan azan. Bahkan alhamdulillah ada yang menyamakan panggilan azan dengan golongan anjing. Begitu berartinya dengan panggilan azan, sama seperti setan yang terbirit-birit ketika mendengar azan. Maka ketika panggilan azan diabaikan berhari-hari, berbulan-bulan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini tetap memberikan rezeki kepada orang tersebut, memberikan kenikmatan, memberikan karunia-Nya. Namun sekali lagi orang tersebut hanya menikmati karunia tersebut, menikmati rezeki yang dia dapatkan tanpa dia tahu dari mana ini berasal, tanpa dia tahu berterima kasih kepada siapa yang memberikan rezeki dalam kehidupannya. Hingga suatu saat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini ingin hambanya kembali kepada Allah. Maka Allah berikan sedikit kesakitan dengan melemparkan batu kerikil pada orang tersebut. Maka seringkali banyak kita temui mereka ya, yang tadinya hidup glamor dalam kenikmatan dunia, abai lupa dengan Allah. Ketika Allah kasih musibah, saat itulah banyak di antara mereka yang sadar dan kembali kepada Allah. Kami beberapa hari yang lalu baru saja melakukan liputan di lembaga pemasyarakatan di Banjarbaru di LP Bola Kapal. Saat itu kami berdiskusi dengan para narapidana. Hari itu hari Jumat kemarin diskusi, banyak dari mereka menyesali perbuatan mereka di masa lalu, tapi juga mensyukuri. Kok saya kaget kok bisa bersyukur? Iya mas, saya tahu seandainya saya tidak masuk penjara, mungkin hidup saya akan terus berantak seperti ini. Ketika saya masuk penjara, semua fasilitas saya ditarik, handphone pun nggak boleh ada. Sehingga di penjara yang ada adalah kemana lagi kalau enggak ke masjid. Akhirnya dia kembali ke masjid dengan nasihat, baca Al-Quran. Subhanallah Pak, hari itu jam 11 kurang 15 itu masjid sudah penuh dengan narapidana. Mereka ada yang baca Al-Quran, mereka ada yang sholat, ada yang berpikir.
mungkin di masjid-masjid kampung kita jam 11 atau setengah 12 aja masih sepi ya Pak ya, masih sepi. Ini masjid bulan penjara bahkan mereka berlomba-lomba mencari amal. Kita karena tamu nggak tahu kalau dari mana mereka izin sebenarnya kami berkata di tempat. Mohon maaf karena itu mau dibersihkan karena ruangan masjid tidak cukup, jadi harus pakai pelataran. Itu kami melihat sholat masjid, sholat Jumat seperti sholat Idul Fitri, Pak. Itulah hikmahnya ketika Allah menginginkan hambanya kembali, seringkali melalui masalah, melalui kesulitan, melalui barangkali bagi sebagian orang itu aib gitu, di penjara. Tapi ternyata di situ ada yang dapat menjadi. Belum lama kita dengar Angelina Mangkat. Ya, dulunya seperti apa ya? Belum masuk penjara. Lalu ketika di penjara tidak ada aktivitas lain, dia tinggalkan dunia, dia belajar agama, bahkan sekarang hafalannya mungkin jauh lebih banyak dari hafalan kita. 15 juz beliau hafal dan beliau jadi ustazah di sana. Itulah hidayah yang besar memberikan kepada mereka yang Allah kehendaki untuk kembali. Namun bukan berarti kita tunggu Allah kasih kesulitan seperti itu. Itu kita ingin hidup kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, taat kepada Allah dalam kehidupan kita ini, sehingga Allah terus menjaga dan melindungi kita. Dalam sejarah pun kita banyak mendapatkan ibrah bagaimana nabi-nabi dahulu mendapatkan musibah dari sisi manusia, itu bagian dari musibah. Tapi di hadapan Allah ini adalah takdir yang akan menyampaikan kepada hidayah atau karunia Allah yang lebih besar. Kita ingat Nabi Yunus, bagaimana beliau ketika berdakwah lalu diabaikan oleh para masyarakat sekitar, lalu Nabi Yunus ini menyerah. Kalau itu susah ini masyarakat, aku ingin pergi saja. Bagi kita manusia biasa mungkin wajarlah kalau manusia biasa ketika kita berdakwah di kampung A, maka dia pindah ke kampung B. Tidak ada masalah. Tapi bagi Allah, sebagai seorang nabi yang diutus Allah untuk memperbaiki lingkungan tersebut, lalu ketika dia menyerah dan pergi, ini aib, ini adalah masalah, ini adalah kedurhakaan. Maka ketika sang Nabi Yunus naik kapal di tengah laut, kapal itu lebih beban, lalu harus ada yang dikurangi bebannya nih. Dari 40 orang yang ada di dalam kapal ini harus dikeluarkan satu. Maka diundilah. Undi yang pertama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Nah, pada kapal nggak percaya, Yunus kan badannya nggak terlalu besar. Tapi kenapa? Cuma diulang lagi sampai 3 kali diundi dan kembali yang keluar adalah Nabi Yunus. Sehingga saudara minta maaf, engkau harus dikeluarkan dari kapal ini sebagai konsekuensi dari agar kami semua tidak tenggelam karena saudara beban. Maka Nabi Yunus tidak bisa punya pilihan lain, punya dilepas antara Nabi Yunus dalam makhluk. Saat itu langsung ditaplok oleh ikan yang besar, kita sering sebut ikan paus. Bayangkan Pak, di dalam perut ikan itu gelap, banyak lendir, itu
mustahil manusia bisa hidup. Tapi karena Allah menyatakan agar Nabi Yunus ini sadar dan menyadari kesalahannya, maka ini adalah bagian dari tumpukan Allah tadi melalui batu kerikil. Saat itulah Nabi Yunus sadar dan mohon ampun kepada Allah. Kita hafal doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha bikin Engkau, akulah hamba yang berdoa, mengakui berdoa sendiri di hadapan Allah. Maka saat doa itu dilanjutkan, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengeluarkan kembali Nabi Yunus dalam kegelapan. Bayangkan pas kegelapan, 3 kegelapan berturut-turut, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di malam hari yang gelap gulita, mendapatkan kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di malam hari. 3 kegelapan atas kehendak Allah akhirnya Nabi bisa kembali, dan saat itu dia pun melanjutkan berdakwah kepada Tuhan. Begitu pula sebelumnya Nabi Adam alaihissalam yang juga mendapatkan teguran lantaran mengikuti bisikan setan dengan memakan duri. Ada firman Allah, mendekat saja jangan, apalagi memakan. Maka Allah pun kasih kesulitan di turunkannya Nabi Adam di muka bumi ini beserta Siti Hawa dalam jarak yang terpisah jauh. Kalau diturunkannya bareng-bareng mungkin masih ada tempat untuk saling menguatkan, karena ada suami istri bersama. Namun ini dipisahkan bertahun-tahun. Saat itulah Nabi Adam menyadari kesalahannya dan berdoa, Rabbana dzlamna anfusana wa yaghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Menyadari bahwa ini adalah dosa kezalimanku. Seandainya engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Maka mudah-mudahan kisah kehidupan kita ini senantiasa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Berbanyak ibadah, berbanyak mohon ampun, karena boleh jadi dalam ibadah kita ada hal-hal yang mungkin mengganggu keikhlasan, mengotori amal kita. Karena setan itu pintar, Pak. Setan itu pintar. Dia tidak bisa menggoda agar kita tidak melaksanakan ibadah, sementara kita begitu lincahnya ibadah, begitu getolnya ibadah. Setan nggak menghalangi lagi, Pak. Ketika kita rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin puasa, setan akhirnya nggak menghalangi lagi. Tapi setan masukkan di dalam hati kita rasa ujub, ria terhadap amal ibadah kita.